Tama Renza mengangguk, padahal seni bela diri telah banyak mengalami kemunduran sejak perkembangannya di zaman kuno. Faktanya, dari zaman dahulu, perkembangan seni bela diri relatif makmur. Lagi pula, di era senjata dingin, kungfu sangat berguna, tidak hanya untuk melindungi rumah dan negara, tetapi juga untuk mencari nafkah. Jadi selain ulama, sebagian besar orang ingin menjadi ahli bela diri. Namun, kekuatan asing membuka negara dengan senjata dan tiba-tiba membiarkan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menemukan bahwa mereka hampir tidak dapat melatih keterampilan mereka seumur hidup, dan mereka bahkan bukan tandingan senjata peluru atau meriam di tangan orang asing. Pada awalnya, banyak seniman bela diri patriotik yang juga tega mengabdi pada negara dengan loyal, namun kekuatan mereka tak layak disebut saat menghadapi senjata panas. Hal yang paling menghebohkan adalah ribuan nama dan resimen mengepung ratusan orang asing, tetapi mereka tinggal selama 56 hari, tetapi mereka tidak menyerang. Sejak itu, sejumlah besar praktisi seni bela diri telah menjadi lawan terbesar seni bela diri dari kecintaan mereka pada bidang tersebut. Alasannya adalah karena mereka telah melihat celah yang sangat besar dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan peluru dalam upaya seumur hidup mereka. Sejak itu, perang domestik menjadi masalah abadi, domestik dan asing, dan kecepatan pengembangan senjata semakin cepat, yang telah memperlebar jarak antara seni bela diri dan senjata. Oleh karena itu, sejak zaman dulu, seni bela diri mulai menurun, dan belum benar-benar muncul kembali hingga sekarang. Awalnya, ada jutaan atau bahkan puluhan juta orang di Indonesia, dari total populasi, yang berlatih seni bela diri, tetapi sekarang, tidak lebih dari ratusan ribu seniman bela diri di negara ini dari miliaran orang ini. Banyak seni bela diri internal telah hilang secara bertahap dalam periode waktu ini, sehingga banyak praktisi seni bela diri tidak memiliki seni bela diri internal yang lengkap untuk berlatih, yang dapat dianggap sebagai kesedihan yang besar atas kemunduran seni ini. Namun, antusiasme seni ini saat ini sama sekali tidak kalah dengan nenek moyang mereka. Ambil contoh keluarga Hermawan. Faktanya, keluarga Hermawan selalu ingin mengisi rangkaian tinju internal mereka yang tidak lengkap, tetapi sayangnya, mereka belum menemukan petunjuk yang relevan. Bagi Tama Renza, metode tinju batin bukanlah hal yang luar biasa. Kitab Sakti Hitam Putih mencatat banyak seni bela diri internal, dan dia bahkan tidak repot-repot berlatih ini. Karena dia telah benar-benar melampaui level praktisi seni bela diri. Seni bela diri internal ini tidak ada nilainya baginya. Namun, jika dia dengan santai mengeluarkan salah satu teknik tinju internal dalam Kitab Sakti Hitam Putih, aku takut keluarga seni bela diri di dunia akan dapat bertukar pikiran untuk ini. Yang menarik adalah saat ini, di antara praktisi seni bela diri di tanah air, satu-satunya yang telah menguasai seni bela diri internal lengkap adalah Anita Lada Kecil yang baru saja memasuki industri dan tidak memiliki gaya. Tapak gajah dia sekarang diam-diam berlatih adalah teknik tinju internal lengkap yang Tama Renza temukan dari Kitab Sakti Hitam Putih. Oleh karena itu, dia berkata kepada Raya, jika waktunya tepat di masa depan, aku bisa memberi keluarga Hermawan teknik tinju internal yang lengkap. Saat itu, aku mungkin bisa membantu keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Dia terkejut ketika mendengar ini, dan dia sama-sama bersemangat. Dia tidak meragukan bahwa Tama Renza memiliki teknik tinju dalam keluarga yang lengkap, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tama Renza akan bersedia mengeluarkannya dan memberikannya kepada keluarga Hermawan. Meskipun Tama Renza tidak mengatakan untuk memberikannya segera atau pasti, dia juga mengatakan bahwa itu akan diberikan pada saat yang tepat, yang berarti dia bersedia memberikannya kepada keluarga Hermawan selama waktunya tepat. Raya Sucipto sangat jelas tentang pentingnya seni bela diri internal yang lengkap. Jadi ketika dia mendengar ini,
Dia tidak sabar untuk berharap bahwa keluarga Hermawan bisa menjadi orang kepercayaan Master Renza sesegera mungkin, dan pada saat yang sama, dia bisa menerima teknik tinju keluarga dalam yang diberikan olehnya secepat mungkin. Saat Tama Renza sedang mengobrol dengan Ayu Sucipto, ponselnya tiba-tiba menerima panggilan dari Leo. Ini membuat Tama Renza sedikit penasaran. Secara umum, Leo tidak terlalu sering menghubunginya, tetapi setiap kali dia menghubunginya, biasanya itu masalah yang sangat penting. Jadi, dia buru-buru menghubungkan telepon dan bertanya, "Pelayan Leo, apakah ada yang penting? Kenapa kamu mencariku?" Leo tersenyum sedikit dan berkata, "Tuan, aku tidak ada hubungannya denganmu, tetapi ada sesuatu yang mungkin mengharuskanmu untuk mendapatkan sebuah berita." Tama Renza bertanya, "Ada apa?" Leo berkata, "Itu benar, konferensi Nona Ayu akan disiarkan langsung ke seluruh jaringan malam ini. Dia juga menghubungi platform TikTok yang Anda minta untuk dibeli oleh keluarga Renza, dan berharap kami juga dapat berpartisipasi dalam konferensi ini. Saya berharap kita dapat memberikan beberapa sumber daya yang direkomendasikan. Jadi saya ingin meminta Anda untuk memberikan ide dan melihat apakah Anda setuju dengannya." Tama Renza tidak terlalu memperhatikan berita hari ini, jadi dia masih belum tahu kalau Ayu akan muncul dalam konferensi pers. Tiba-tiba mendengar Leo mengatakan ini, dia bertanya dengan sangat ingin tahu, mengapa dia tiba-tiba muncul di sebuah konferensi? Dan juga terlibat dalam pertarungan besar. Apakah dia sudah mengungkapkan sebelumnya tentang konferensi itu? Leo buru-buru menjelaskan, konon isi konferensi pers ini terkait dengan pengalaman mereka selama ini. Bagaimanapun, orang-orang di seluruh negeri sangat memperhatikan fakta bahwa mereka hilang setelah kecelakaan mobil. Sekarang setelah mereka kembali ke mata publik, dia harus memberikan penjelasan. Berbicara tentang ini, Leon berhenti sebentar dan berkata, "Dan aku pikir dia pasti memiliki langkah besar untuk konferensi pers ini. Mungkin dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberitahu kakeknya di depan orang-orang di seluruh negeri. Chen Sucipto dalam masalah, itu sebabnya saya menelepon untuk bertanya, haruskah kita terlibat dalam masalah ini?" Tama Renza ragu-ragu sejenak, dikombinasikan dengan karakter Ayu dalam benaknya, merenungkan masalah tersebut dengan cermat, dan berkata, "Pelayan Leo, kamu dapat membiarkan platform TikTok kami menyiarkannya untuknya." Leo berkata, "Tuan, jika dia benar-benar menyerang Chen Sucipto pada konferensi pers, itu akan sedikit banyak memalukan bagi kami. Bagaimanapun, Pak Tua tahu bahwa platform video pendek ada di tangan keluarga Renza. Jika kita maju untuk membantu Ayu hidup, mungkin itu akan ditolak oleh orang dalam. Kelas atas memiliki aturan kelas atas. Secara umum, kelas atas tidak suka melakukan tindakan kecil di belakang layar. Dulu, banyak orang kaya yang memanipulasi media sosial dengan mencari orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Bahkan jika seluruh dunia merasa bahwa mereka melakukannya sendiri, tidak ada bukti langsung untuk membuktikannya. Tapi keluarga Renza berbeda kali ini. Orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa platform TikTok milik keluarga Renza. Jika keluarga Renza dengan sengaja membuat jijik keluarga Sucipto di platform mereka, itu pasti akan sedikit tidak menarik di mata orang luar. Tama Renza tersenyum dan berkata, "Saat ini, dari sudut pandangku, Ayu seharusnya tidak menyerang kakeknya pada konferensi pers ini, jadi biarkan platform video pendek yakin untuk menyiarkannya untuknya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.